Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang sangat kami hormati dan kami muliakan, beserta imam dan jamaah dan seluruh bapak ibu hadirin wal hadirat, pemerintah setempat yang juga turut berhadir, para alim, para ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh pemuda, tokoh wanitanya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan kita di tempat mulia, berhubung juga di bulan mulia, mudah-mudahan bersama dengan orang yang mulia, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ku tengok ibu dari sini banyak kalian yang mengantuk. Begadang malam ini, ya Bu? Begadang malam ini. Tanggal berapa hari ini Zulhijjah, Ibu? Ingat kita, karena Menteri Agama cukup cepat mengumumkan 10 Zulhijjah. Terulang kembali sejarah. Memang bukan hanya tahun ini kita dipertemukan Allah 10 Zulhijjah dengan Sayyidul Ayyam hari Jumat. Tahun-tahun dulu pun, kalau Bapak Ibu ingat, sering juga kita hari Idul Adha itu pada hari Jumat. Maka karena hari Jumat 10 Zulhijjah Bapak Ibu, sangat mudah bagi kita mengingat. Hitung mundurlah dari 10 Zulhijjah, peristiwa-peristiwa besar yang diabadikan juga dalam sejarah, bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu ada yang disebut dengan syariat puasa Arafah. Hitung mundur ke bawah, tanggal 8 Zulhijjah ada pula syariat tentang sunnah puasa tarwiyah. Hitung mundur 7 hari dari awal pertama, itu juga yang disebut dengan syariat sunnah hukumnya kita puasa, namanya puasa sunnah Zulhijjah. Tapi yang disayangkan kepada kita masyarakat Islam ini, begitu banyak guru-guru kita menjelaskan tentang fadilah, keutamaan, besarnya pahala memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah, baik zikirnya, baca Qur'annya, baik puasanya, qiyamul lailnya, bahkan pada puncaknya adalah kurbannya. Tapi kenyataan di lapangan Bapak Ibu, masih banyak kita yang lalai, bahkan tak tahu menahu tentang kelebihan 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, seingat Ibu, apakah yang disebut dengan puasa tarwiyah itu? Coba Ibu, ujian mid semester kita naik kelas. Apa seingat Ibu puasa tarwiyah itu? Kalau kita menjawab puasa tarwiyah Pak Ustaz 8 Zulhijjah, betul. Arti tarwiyah itu seingat Ibu apa kira-kira? Ustaz kan nanya ke bapak-bapak? Enggak, karena kami sudah lama tahu ilmu ini. Ibu yang saya ragukan, makanya saya tanya Ibu. Tapi karena Ibu tak respon, saya tengok, biar kita tanya Pak Haji Juni Firko. Ini bidang beliau di bagian tafsir. Apa seingat Pak Haji arti tarwiyah di Haji? Ingat-ingat dulu balik. Mengingat apa? Mengingat tentang Nabi Ibrahim itu mengingat mimpinya. Apakah betul mimpinya atau tidak? Mantap itu. Tarwiyah itu salah satu terjemah yang paling gampang diingat Bapak Ibu. Ingat sejarah. Tanggal berapakah Ibrahim itu mimpi menyembelih Ismail? Malam
terjemahnya dari tanggal 7 malamnya, besoknya berarti tanggal 8. Jadi tanggal 8 pagi itu Ibrahim itu disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu bisa juga diartikan banyak berpencarlah, kemudian tarwiyah itu mencari inilah, banyak itu terjemahan di Bapak Ibu. Makanya jangan searching semua di YouTube, di Google, tak semua benar. Supaya gampang kita mengingat, tarwiyah itu adalah masa berpikir-pikir, masa dia menentukan pilihan. Bahkan seorang ujung batu ini agak sedikit bingung. Tak boleh pula dibilang Nabi itu galau, tak cocok. Tapi tarwiyah itu yang pas terjemahnya, bagus yang disampaikan Pak Haji tadi. Tanggal 8 Zulhijjah pagi, ibarat kita ini mendekatkan paham Ibrahim itu agak sedikit merenung dia. Tarwiyah itu bisa saja diartikan bimbang merenung. Apa yang dia renungkan? Apakah mimpiku tadi malam ini bisikan dari syaitan atau ini wahyu dari Allah? Bimbang terus Bapak Ibu, bimbang terus. Apa salah satu maknanya itu Bapak Ibu? Ketika terjadi kebimbangan dalam hati, galau, itu salah satu obatnya tidak ada kecuali Bapak Ibu mendekat diri kepada Allah. Dalam hidup ini pun Bapak Ibu asal terjadi goyang dia, bimbang dia, asal sudah mulai agak-agak ibadat pun susah, infak sedekah pun berkurang, ke masjid pun makin sulit, itu pasti ada yang jadi masalah. Apa itu? Bimbang dalam beramal. Bagaimana caranya? Ikut saja hadis Nabi. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kapan dia naiknya? Ditanya sahabat sama Nabi, bagaimana cara menaikkan iman ya Rasul? Mudah kata Nabi, bitta'ah, lakukan saja banyak ketaatan. Bagaimana iman ini bisa berkurang ya Rasulullah? Bil maksiyah, dengan banyak kau melakukan dosa, maka kemudian ketaatan akan hilang, keraguan dalam beramal pun muncul, makin jauh dia Bapak Ibu. Maka ingat Bapak Ibu ya, tarwiyah itu masa berpikir-pikir, maka sunnah bagi umat Nabi Muhammad melanjutkan syariat itu tertuanglah dalam hadis Nabi. Kita sebagai umat Muhammad, sunnah hukumnya hari inilah 8 Zulhijjah itu sunnah berpuasa, sunnah tarwiyah. Supaya apa Bapak Ibu? Nanti kita baca hadisnya. Salah satu mengokohkan pendirian dalam keibadat keyakinan kita ini. Itu Bapak Ibu. Biarpun sunnah hukumnya ini jangan dianggap sepele. Shaumi yaumit tarwiyati kafaratu sanatin, kata Nabi. Orang yang mau berpuasa sunnah tarwiyah 8 Zulhijjah, kafaratu sanatin, diampunkan dosanya selama 1 tahun. Tawaran ini disampaikan Nabi karena mengingat besarnya perjuangan yang dilakukan oleh Ibrahim daripada Abul Anbiya wal Mursalin ini, ayah para nabi dan rasul. Tantangan ini Bapak Ibu tak mudah. Kita kan karena sudah tahu ya Bapak Ibu sejarah, Ibrahim itu nyembelih Ismail. Endingnya kan pasti diganti Allah dengan domba. Jadi cerita ini tak asing lagi. Coba kalau Bapak Ibu belum tahu ini, kira-kira nanti betul tak Ibrahim yang beli Ismail? Ecek-eceknya tidak tahu kita akan diganti dengan domba. Di posisi kita seperti Ibrahim Bapak Ibu hari itu, gimana galaunya kira-kira? Tidak usah dulu cerita menyembelih anak, cerita Bapak Ibu mau menjual ladang saja untuk berobat, itu bolak-balik mikir luar biasa. Padahal nanti kalau sehat cari duit bisa beli ladang lagi. Kata dokter, Bapak kalau mau sembuh secara ilmu medis ini harus dioperasi. Biaya operasi tak bisa ditanggung BPJS, biayanya Pak 150 juta. Bapak terpikir pulang ke rumah termenung, cerita ke istri. Kata dokter, inilah diagnosa penyakit, dioperasi 150 juta. Harta kita, mobil sudah terjual, Honda inilah tinggal 1 lagi.
Rumah ini kalau dijual, apalagi tempat kita bernaung, satu-satunya hanya sawit yang di desa Ampat itulah nampaknya berharga sekitar 150 jutaan. Gimana menurut Bude? Datang istri, ikuti saja dalam takdir Allah. Kalau kata Allah meninggal juga itu. Daripada sawit itu dijual nanti, abang tetap meninggal juga. Apa belanja kami hidup lagi? Kata istri, umpamanya begitu Bapak Ibu. Kebimbangan ini muncul orang di Bapak Ibu. Ibrahim pun kan seorang nabi, tidak langsung begitu mimpi malam itu, paginya dia cerita ke Ismail. Tidak langsung Bapak Ibu diceritakannya 8 Zulhijjah itu. Anakku Ismail, ayah mimpi tadi malam, ayah menyembelih engkau. Panjur makawa. Ingat bagaimana kira-kira pendapatmu wahai anakku. Tidak langsung dia ceritakan dalam Quran itu Bapak Ibu. Minta jeda dulu. Bagaimana ini kira-kira? Tarwiyah, mikir. Apa iya ini kira-kira? Ini akan selalu datang ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bimbang luar biasa. Seandainya pun kau jual ladang sawit tadi, qadarullah sehat badanmu kembali, yakinlah Bapak Ibu, pengorbananmu menjual ladang sawitmu, kalau nanti panjang umur sehat badan kembali, demi Allah pasti diganti Allah dengan yang lebih baik Bapak Ibu. Cuma taruhannya iman. Ini masalahnya Bapak Ibu. Yakin atau tidak. Ibrahim saja seorang nabi masih muncul keraguan Bapak Ibu. Apa dari Allah atau dari setan? Dari Allah, dari setan. Dari Allah, dari setan. Malamnya 9 Zulhijjah mimpi lagi Bapak Ibu. Mimpinya apa dia tengok? Dia kembali menyembelih Ismail. Maka tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Supaya Bapak Ibu gampang mengingat Arafah ini, berapa kali kita mengantarkan anak kita, cucu kemenakan kita hantaran pernikahan, maka selalu kalau kami nikah umrah itu ditanya, mengisi formulir itu sebelum cacingnya ini nanti lanjut ke babak berikutnya, itu ada namanya Bapak Ibu bimbing. Bimbing itu bimbingan perkawinan. Disuruh mereka ini setelah data semua lengkap, sebelum bimbingan ini formulir timbal balik kalian isi. Berdua mereka didampingi dengan mahram. Udah selesai diisi, apa salah satu bunyi formulir yang mereka isi itu Bapak Ibu? Jangan-jangan kalau tahun kita dulu belum ada seperti itu. Tapi sekarang ketat Bapak Ibu soal perkawinan. Mulai tahun berapakah kalian berkenalan? Ada poin itu Bapak Ibu. Tergantung mereka. Nikah dia 2025, nanti diisinya tahun 2021 contohnya. Masa 2021 nikahnya ke 2025, nanti kita pun pas hantaran, kemudian nanti mau melamar, kita tanya, kapan kalian ta'arufan dulu? Bahasa ta'aruf inilah Bapak Ibu supaya gampang diingat. Ta'aruf itu juga asal katanya bisa diartikan dengan Arafah. Arafah itu kapan kalian kenalan, kapan kalian berjumpa, kapan kalian sudah mulai saling dekat. Arafah mengenal Ibrahim tanggal 9 Zulhijjah. Arafah sudah mulai bulat tekadnya, yakin. Aku kenal, aku tahu, aku yakin 100% bahwa mimpi ini adalah wahyu Allah. Ini bukan bisikan setan. Bapak Ibu kalau sudah mulai muncul keraguan, hari pertama ragu, mendekat lagi dengan Allah. Hari kedua masih tetap bimbang lagi, mendekat lagi dengan Allah. Kalau muncul keraguan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau keraguan itu ada dua. Dalam syariat Nabi Muhammad, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah istikharah Bapak Ibu. Suruh begitu. Aku ragu bukan memilih Pak Ustaz. Maka salah satu syariatnya yang paling cepat Bapak Ibu membuat keyakinan kita ini bulat. Kalau bahasa Qurannya, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekadmu, serahkan urusan ini kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. Tidak ada Bapak Ibu yang paling cepat membuat bulat tekad kita kecuali
syariat ini melakukan puasa sunnah Arafah Bapak Ibu. Lakukanlah itu. Kapan kita Ustaz? Besok Bapak Ibu. Ini agak unik memang ini tahun ini Bapak Ibu. Banyak dia yang terus berdamping-dampingan. Hari ini Rabu 8 Zulhijjah, besok 9 Zulhijjah. Padahal Bapak Ibu saya yakin rutin juga puasa Kamis sunnah. Rutin pula Bapak Ibu nanti entahnya puasanya terus setiap pekan itu Senin Kamis. Dipertemukan Allah tahun ini hari Kamisnya bertepatan 9 Arafah, maka kemudian Bapak Ibu ambil itu, maka Bapak Ibu berlipat ganda pahala yang kita peroleh. Ingat warningnya, apabila tetap masih punya kodok puasa Ramadan, tetap Bapak Ibu kunci kalimatnya, niatkan saja puasa mengkodok Ramadan. Jangan lupa itu Bapak Ibu, asal masih punya kodok puasa Ramadan, pakai niat kodok, maka dia sudah bisa mencukupi mencakup semua puasa yang dilakukan. Bertemu besok Bapak Ibu, hari Kamisnya sunnah puasa, hari Kamisnya pula 9 Zulhijjah. Hari ini 8 Zulhijjah Tarwiyah sudah dibacakan hadisnya, diampunkan Allah dosa kita selama 1 tahun. Berbahagialah kita Bapak Ibu yang tadi ikut makan sahur dan sampai sekarang masih puasa. Tolong kalau bisa panjang umur sehat badan, lanjutkan besok Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilah ini. Apa kata Nabi? Shaum yaumi Arafah kafaratus sanatain. Kalau tarwiyah hanya mampu mengampunkan dosa setahun, kalau di Arafah sanatain 2 tahun Bapak Ibu. Ini pun gak tertarik juga kita Bapak Ibu, gak tahu kita menyampaikannya seperti apa lagi. Kalau tarwiyah setahun ampun dosa, kenapa harus Arafah juga dikerjakan Pak Ustaz ampun 2 tahun dosa? Maka orang terus bertanya, untuk apa lagi Pak Ustaz ini 2 kali puasanya padahal falidahnya hampir sama? Maka Bapak Ibu harus cerdas menjawabnya. Cara menjawabnya begini, kalau Bapak Ibu nanti hari ini tuntas puasa tarwiyahnya, yakin gak Bapak Ibu puasa tarwiyah kita ini diterima Allah? Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak berani menjawab itu. Karena masalah penerimaan itu adalah Allah. Maka karena saya tidak bisa menjamin meyakinkan puasa tarwiyahku diterima Allah, aku tetap berikhtiar nanti besok Kamis aku puasa Arafah. Mana tahu Bapak Ibu tarwiyah tak diterima Allah, moga-moga Arafah diterima Allah. Atau mana tahu Arafah cacat puasa saya, mudah-mudahan tarwiyah diterima Allah. Ibarat beramal di Bapak Ibu macam memancing kita ini. Ini bantaran sungai panjang 100 meter. Samakah yang didapat orang yang jorannya 1, pancingnya 1 dibandingkan dengan orang punya joran 2, 3, 4? Tentu berbeda hasil yang diperoleh. Beramal pun begitu Bapak Ibu. Ini terbentang nih, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Silahkan Bapak Ibu ambil joran apa yang mau kau taruh di dalam sungai supaya kau dapat hasil. Ada orang yang puasa tak mampu, tapi infak sedekah dia tinggalkan. Ada orang infak sedekah tak punya duit dia, tapi tahajud tiap malam tak pernah dia tinggalkan. Dia tak mampu infak sedekah tahajud tidak, kau mampu tak? Apa yang bisa dia lakukan? Dia mampu luar biasa baca Al-Quran Bapak Ibu. Masing-masing kita ini punya keunggulan beramal. Tapi yang tak boleh Bapak Ibu, ketika ditawarkan 1 amal, tak mau dia. 2 amal, tak mau dia. 3 amal, apapun jenis amal sama dia, itu tak bisa Bapak Ibu. Maka usahakan ada 1 amal yang menonjol dari kita Bapak Ibu. Baik, letakkanlah joran-joran itu nanti. Mudah-mudahan dapat kita di bulan tarwiyah hari ini, hari tarwiyahnya dapat pula nanti hari Arafahnya. Bapak Ibu, setelah yakin Ibrahim apa yang terjadi,
Ketika di tanggal 1, di tanggal 10 pagi harinya, barulah dia bercerita. Apakah ini serta-merta disambut dengan iman? Kalau kita sudah tahu sejarah, tidak ada yang spesial yang mengkhawatirkan dan menakutkan dari peristiwa ini. Tapi kalau kita di jam 3 mengkaji ini, Bapak Ibu, menangis kita di hadapan Allah. Bagaimana sosok kesolehan keyakinan Ibrahim lebih hebat dari tantangan kepada Nabi Ismail. Bagaimana pula yang dirasakan oleh ibundanya. Ini semua sudah komplit mewakili kita di Bapak Ibu dalam masalah kekuatan iman di dalam rumah tangga. Coba Bapak Ibu mohon maaf, kalau ayah itu kadang sudah mulai taat, maka tidak bisa istri itu mengikut ketaatan itu secara utuh. Kalau suami istri itu sudah mulai berhijrah, sudah mulai baik Bapak Ibu, anak itu pun biasanya tidak serta-merta bisa ikut jejak ayah dan ibunya. Maka Ibrahim dalam keluarga itulah yang mau kita contoh Bapak Ibu. Kebutuhan dalam beribadah ketaatan itu, itulah yang mau Bapak Ibu kita sampaikan. Supaya Allah paham diri awak ini sekarang. Saya cukup sedih kadang-kadang Bapak Ibu berceramah subuh, kajian subuh kemana-mana. Asal saya bangunkan anak gadis saya kelas 4 SD itu, saya bangunkan kadang dia mulai tahajud. Orang putih rasanya. Mau berangkat saya kajian subuh, sudah saya gendong berdirikan, saya wudhukan. 7 hari Pak dalam sepekan, saya perhatikan kesedihan hatiku itu. Kadang-kadang saya sudah mau berangkat di kajian, dia tidur lagi balik. Pas saya pulang nanti saya tanya istri, jam berapa nanti sholat subuh tadi? Abang pergi kajian tadi masih tidur dia. Jam berapa dia bertemu sholat tadi? Jam 6:04. Innalillah. Aku sedang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, tapi sendirinya sekalipun dia belum dewasa kelas 4 SD, kesedihanku apa Bapak Ibu? Tak bisa mendekati mencontoh totalitas beribadah dalam keluarga itu seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sedih Bapak Ibu. Apa kesedihan Ustaz tadi? Masih hidup saja saya yang setiap pagi mengingatkan mereka untuk sholat, mereka masih banyak lalainya. Apatah lagi kalau sampai besok saya meninggal dunia, apakah mungkin masih ada mengingatkan anak ini sholat? Wallahu a'lam Bapak Ibu. Itulah kesedihan kita hari ini. Tengoklah Bapak Ibu, setaat apapun Bapak, tengok istri nanti, ada saja cara dia membangkang kita. Setaat apa istri, nanti tengok suami pun agak-agak ada saja itu yang membuat ujian bagi istrinya. Kalau dua-duanya ini taat, tengok dari istri itu nanti aman, suami aman, anak itu lagi. Begitulah perjuangan di Bapak Ibu. Maka mengingat sejarah Ibrahim tidak mudah bagi seorang ayah yang puluhan tahun menanti-nanti keturunan. Kemudian setelah Allah berikan, dipisahkan lagi beliau dengan Ismail. Setelah Ismail ini sudah mulai saya umur 9 tahun bisa diajak bermain, apa yang terjadi? Disuruh pula Allah disuruh Allah Ibrahim menyembelihnya. Bagaimana perasaan Ibrahim? Luar biasa tantangan yang dirasakan di sejarah Bapak Ibu. Ini akan terus terulang dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu begini, Bapak taat, Ibu kurang, anak taat, itu sudah terjadi sebelum zaman kita pun terjadi Bapak Ibu. Apa solusinya? Solehkan diri kita. Biar saja nanti Allah yang akan mengurus, mensolehkan istri dan anak cucu keturunan kita. Seorang Nabi pun tidak mampu dia melakukan itu Bapak Ibu. Mana buktinya Pak Ustaz? Ibrahim mentang-mentang Nabi, apakah langsung diasahnya pisau? Kemudian ditangkapnya Ismail, digoroknya lehernya. Tak begitu. Seorang Nabi mengajarkan ke kita, apa kata dia? Dia bagikan dalam Al-Quran. Ditanyanya, dimusyawarahkannya, wahai anakku Ismail, tadi malam ayah bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu wahai anakku? Kalau tak berhasil Ibrahim mendidik Ismail dalam agama, maka Ismail pasti banyak alasan. Ayah, mimpimu itu jangan-jangan bunga-bunga tidur itu
Mimpimu itu jangan-jangan bisikan setan itu. Jangan ayat ikuti. Aku ini anak kandungmu ayah. Lama sudah kau nanti kehadiran anak. Sekarang kau sudah tua. Ada anak. Mau besok beli lagi. Siapa nanti akan melanjutkan sejarah perjuangan kehidupan ayah? Bisa saja Ismail bela diri. Tapi ketika sudah dari awal ditata dengan baik, tak ada ubah seperti merawat anak kayu. Mau kemanakah pokoknya bisa diarahkan. Berhasil Ibrahim menanamkan keyakinan kepada Ismail. Apa kata Ismail dalam ujung ayat ini diberikan Allah? Kemudian nanti ayat, kalau seandainya aku ridho ikhlas melakukan ini, ayat pun dengan ikhlas melakukan ini dalam tafsir, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar kepada Allah. Inilah Bapak Ibu yang tak bisa kita dekatkan diri seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sekecil ini pun tak ada Bapak Ibu. Apa sebab? Karena kita masih mikir hari ini. Satu lagi Bapak Ibu kesimpulan. Kenapa di puncaknya harus menyembelih hewan kurban? Karena Bapak Ibu begini. Kalau saya ajak Bapak Ibu sholat, pasti jawaban Bapak Ibu paling-paling enggak sempat. Nantilah Pak Ustaz. Bisa saja kita mengelak Bapak Ibu. Tapi asal sudah kaitannya dengan mal harta, ingat arti dari harta itu dalam Arab Bapak Ibu. Malun artinya condong. Kenapa orang susah untuk berkurban Pak Ustaz? Satu, karena manusia hatinya sangat condong untuk menguasai harta benda. Takut dia berkurang. Dua, kenapa disebut mal Pak Ustaz hati manusia condong? Karena Bapak Ibu, manusia ketika diminta hartanya untuk berkurban, salah satu contoh, dia akan berpikir bagaimana dia susah payahnya mendapatkan harta ini Bapak Ibu. Makanya dia pegang erat hartanya. Tak semudah ceramah itulah seorang kucing ngajak-ngajak kami kurban. 2.700.000, 2.800.000 akan saya keluarkan. Padahal saya mendapatkan 2.700.000 ini bolak-balik kena duri tangan saya untuk perondolan. Tiba-tiba datang dia berceramah, kurban Bapak Ibu. Mana semudah itu dia bisa melepaskan ini Bapak Ibu. Apakah sebanding 2.700.000, 2.800.000 dibandingkan dengan kita ikut kurban satu bagian Bapak Ibu? Dengan yang dirasakan korban perasaan bahkan harta yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Tidak ada bandingan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berkurban tahun ini, perasaan paling-paling agak sedikit. Ya Allah, 2.800.000 ini mestinya aku belikan beras 3 bulan lebih, belum habis beras ini. Tapi ya Allah, karena aku sangat takut kepada Engkau, aku ikut kurban tahun ini. Paling perasaan itu saja. Ibrahim apa yang dirasakan? Perasaan kehilangan anak yang sangat dicinta, sangat dinanti. Itu pun korban perasaan luar biasa. Nabi lakukan itu, dia lakukan berkat keyakinan. Dikasih Allah kabar gembira, digantilah dengan doa. Kesimpulan Bapak Ibu, asal Bapak Ibu semakin dekat dengan Allah, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Asal Bapak Ibu terus memperbaiki diri, maka tengoklah nanti garis keturunan kita, anak cucu kita, sampai Bapak Ibu nanti heran. Sejarahnya dari kakek nenek kami, tidak ada yang menjadi orang-orang hebat. Tapi kenapa setelah anak-anakku ini tengok, agak-agaknya memang jadi orang besar semua ini. Ada yang mau jadi ulama, ada yang menjadi penghafal Quran, ada yang mau jadi pejabat yang soleh. Ada saja Bapak Ibu nanti Allah takdirkan dari garis keturunan Bapak Ibu orang-orang baik. Padahal kalau kita lihat rekam jejak kita, jahat bejatnya kita dulu Bapak Ibu, tidak mungkin kita dapat hadiah dari Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, agak sedih kadang-kadang kita melihat sudah tahu kita ini tidak soleh,
bertahan kita juga tidak mau memperbaiki diri. Tapi mulai hari ini contohlah Ibrahim dekat dengan Allah, kedekatan pengorbanan itu Allah akan ubah kehidupan dalam rumah tangganya. Terukir sejarah sampai hari ini luar biasa, selalu dikenang orang Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, begitu juga Ibunda Hajar, Ibunda Sarah, semua dikenal orang Bapak Ibu dalam sejarah. Jadi Bapak Ibu kesimpulan, ukirlah sejarah dalam hidup ini, meninggal kita besok. Setidaknya lama orang mengingat karena pernah kita menanamkan kebaikan kepada anak cucu kita, khususnya kepada anak-anak kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sekilas motivasi kita tentang masalah mencontoh yang dilakukan Ibrahim dan syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selamat menunaikan ibadah puasa Tarwiyah. Mudah-mudahan dilanjutkan besok dengan Arafah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kurbannya sempurnakan pada tahun ini insyaAllah. Mudah-mudahan diterima Allah semua kebaikan-kebaikan kita ini, dan Allah takdirkan lahir dari keturunan kita orang-orang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.